3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, peserta Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah tahun pelajaran 2021-2022 yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan memulai tahun ajaran ini dan dimulai dengan Matsama. Bapak dalam hal ini akan menyampaikan materi tentang tata tertib peserta didik, yang dimana tata tertib itu harus Anda pahami dan dicamkan untuk dalam rangka sebagai siswa-siswi Madrasah MTS 1 Subang mengetahui ketatatertiban yang ada di MTS Negeri 1 Subang. Yang pertama, bahwa tata tertib itu terbagi kepada dua, tata tertib yang bersifat umum dan bersifat khusus. Oke, kita mulai kepada tata tertib yang bersifat umum, di mana setiap peserta didik wajib mentaati syariat agama Islam. Yang kedua, mentaati peraturan madrasah. Ketiga, mentaati dan menghormati orang tua, pendidik dan tenaga kependidikan. Mengucapkan salam setiap bertemu dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Ikut serta mewujudkan keenam, ketertiban, keindahan, kebersihan, keamanan, kekeluargaan, dan kerindangan. 6. Mengikuti upacara bendera hari Senin dan hari-hari besar yang diadakan di madrasah. 7. Memelihara, menjaga, dan menata sarana dan prasarana yang ada di madrasah. 8. Berakhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Kita akan memasuki kepada tata tertib yang bersifat khusus. Kegiatan ekstrakurikuler yang dimana kehadiran peserta didik. Setiap peserta didik diantaranya 1. Hadir di madrasah pada pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, berada di dalam ruangan belajar 5 menit sebelum pelajaran dimulai. 3. Tidak berada di luar ruangan belajar pada waktu jam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, jika meninggalkan ruangan belajar sebelum waktunya harus seizin guru yang sedang mengajar. 5. Tidak keluar dari lingkungan madrasah pada waktu jam istirahat. Dan keenam, jika meninggalkan madrasah sebelum waktunya harus seizin guru piket atau wali kelas. Ketidakhadiran peserta didik dinyatakan: 1. Izin dibuktikan dengan surat izin dari orang tua atau wali maksimal 2 hari. 2. Alpa jika tidak ada pemberitahuan resmi berupa surat atau telepon dari orang tua wali. 3. Sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari orang tua berlaku selama 3 hari. Selanjutnya harus memberitahukan kembali, melampirkan surat keterangan sakit dari dokter atau instansi yang berwenang. 4. Dispensasi dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari pembina kegiatan yang diketahui oleh kepala madrasah atau instansi yang bersangkutan. Kerapihan berpakaian peserta didik. 1. Setiap peserta didik berpakaian seragam sebagai berikut. Hari Senin, pakaian putih-putih dan baju dimasukkan. Memakai topi bagi laki-laki, memakai jilbab bertuliskan MTS Negeri 1 Subang, dasi dan berkaos kaki putih berlogo MTS 1 Subang. Selasa, putih biru dan baju dimasukkan, memakai topi bagi laki-laki, memakai jilbab bertuliskan MTS 1 Subang, berkaos kaki putih dan memakai dasi berlogo MTS 1 Subang. Hari Rabu, pakaian batik biru berkaos kaki putih berlogo MTS 1 Subang dengan baju dikeluarkan. Hari Kamis, pakaian batik nanas dengan celana rok hitam, kerudung putih berkaos kaki putih berlogo MTS 1 Subang dan baju dikeluarkan. Hari Jumat, baju koko muslim dengan celana rok warna coklat berpeci hitam, memakai jilbab bertuliskan MTS 1 Subang. Sepatu hitam, tali sepatu hitam dan berkaos kaki hitam berlogo Tunas Kelapa.
Hari Sabtu pakaian pramuka lengkap dengan kacu setangan leher dan memakai jilbab berlogo tunas kelapa berkaos kaki hitam berlogo tunas kelapa. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pakaian seragam yang dikenakan. Harus yang pertama atau yang satu mempunyai logo OSIS MTS 1 Subang yang dijahit pada saku sebelah kiri. Yang kedua mempunyai logo MTS Negeri 1 Subang yang dijahit di lengan baju sebelah kiri. Yang ketiga mempunyai identitas kelas yang dipasang di lengan baju sebelah kanan. Keempat mempunyai identitas nama di dada sebelah kanan. Kelima mempunyai badge pengenal nama madrasah yang dijahit pada lengan baju sebelah kanan. Keenam rapi, pantas, tidak ketat, tidak cutbray, gombrang dan celana tidak pensil. Ketujuh, mengenakan pakaian olahraga resmi yang sudah ditentukan oleh madrasah pada jam pelajaran olahraga dan tidak pensil. Kedelapan, mengenakan ikat pinggang hitam dengan identitas madrasah. Kesembilan, memakai sepatu hitam, tali sepatu hitam dan kaos kaki hitam putih normal setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Sedangkan hari Jumat dan Sabtu memakai kaos kaki hitam. 10. Memakai kerudung bertuliskan MTS Negeri 1 Subang yang dibagikan dari madrasah sesuai dengan warna baju dan tidak bermotif. 11. Keluar kelas harus menggunakan alas kaki atau sepatu. Ke-12. Seragam tidak dicoret-coret dan digambari. Yang kedua, penampilan diri peserta didik. 1. Rambut peserta didik tidak menutup telinga, tidak melebihi kerah baju bagian belakang. Poni tidak boleh melebihi alis, tidak berpenampilan seperti artis atau mohak, pang, dikerik atau diukir dan dicat. Yang kedua, peserta didik tidak mengenakan kalung, gelang dan cincin. Yang ketiga, tidak bertato, pakai henna dan tindikan. Keempat, tidak bermake up atau lipstick, lip gloss, blush dan lain-lain. Kedua, sarana dan prasarana belajar peserta didik. 1. Wajib melengkapi alat-alat kelengkapan belajar sesuai dengan yang telah ditentukan oleh madrasah atau guru. Kedua, hanya boleh membawa ke madrasah buku dan alat pembelajaran lain yang ada hubungannya dengan pelajaran. Ketiga, menggunakan sarana dan prasarana belajar di madrasah dengan baik dan benar agar tidak rusak atau hilang. Dan keempat, tidak mencoret-coret sarana belajar seperti meja, bangku, tembok, WC, dan fasilitas lain yang ada di madrasah. Kelima, tidak diizinkan membawa kendaraan bermotor. Lanjut kepada tata tertib pada pelaksanaan upacara bendera. Yang pertama, dilaksanakan setiap hari Senin pagi dan hari-hari besar nasional. Yang kedua, peserta didik yang ditunjuk sebagai petugas upacara harus berlatih, mempersiapkan diri dan melaksanakan tugas dengan baik. Yang ketiga, saat mengikuti upacara bendera, peserta didik mengenakan pakaian seragam sesuai hari itu dan peserta didik putra memakai topi madrasah. Keempat, peserta didik yang tidak mengikuti upacara bendera hari Senin atau hari besar lainnya akan diberikan sanksi tindakan disiplinan yang sesuai. Kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, bahwa dalam tata tertib ini tentu saja akan disertai dengan penghargaan dan sanksi. Kita coba memasuki kepada penghargaan, di mana yang pertama membantu teman, guru atau karyawan. Kedua, mengikuti lomba pertandingan tingkat kecamatan. Ketiga, mengikuti lomba pertandingan tingkat kabupaten. Keempat, mendapatkan prestasi tingkat MTS Negeri 1 Subang. Kelima, aktif dan kreatif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Keenam, aktif dan kreatif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ketujuh, aktif dan kreatif dalam kepengurusan kelas. Kedelapan, peduli lingkungan. Kesembilan, kelas rapi, bersih dan nyaman saat pemeriksaan. Ke-10, melaporkan kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan tata tertib madrasah. Itu diantaranya masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang akan diterima bagi peserta yang berprestasi. Itu adalah satu contoh, poin 1 sampai 10.
Tentu saja bahwa di dalam tata tertib ini dikala ada yang melanggar tentu akan konsekuensinya diberikan sanksi. Peserta didik yang melanggar tidak mematuhi tata tertib dikenakan sanksi sebagai berikut. Yang pertama pemberian poin, yang kedua peringatan lisan, ketiga peringatan tertulis, keempat panggilan orang tua, kelima sanksi fisik yang mendidik, membersih-bersih atau hafalan Al-Quran. Keenam, penggantian material tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ketujuh, pemotongan rambut, penyitaan baju, kaos, celana, HP dan barang lain yang tidak sesuai dengan aturan madrasah. Kedelapan, penundaan belajar atau skorsing. Kesembilan, pengembalian kepada orang tua atau dikeluarkan dari madrasah. Kesepuluh, peserta didik dipulangkan ketika melakukan pelanggaran estetika dalam hal ketertiban dan keterampilan dalam berpakaian. Hal tindakan yang menyangkut pidana perdata yang tidak dapat diselesaikan di madrasah akan diserahkan kepada kedua belah pihak yang bertikai atau bersengketa. Kita lanjutkan kepada tata tertib yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Setiap peserta didik wajib mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya. Kedua, setiap kelas 9 wajib mengikuti pembelajaran pendalaman yang diberikan di madrasah. Ketiga, setiap peserta didik yang belum bisa atau lancar baca Al-Quran wajib mengikuti kegiatan bimbingan baca Al-Quran. Demikianlah materi tentang tata tertib yang ada di MTS Negeri 1 Subang. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan dapat dipahami dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semangat, jaga kesehatan. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.